Ini adalah keinginan Raya. Tapi Raya tidak pernah berpikir bahwa itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Roma Romiati meneteskan air mata ketika dia mendengar ini. Hubungan ibu dan anak ini sangat dalam, dan karena mereka telah saling bergantung sejak kecil, hubungan ini jauh lebih dalam daripada ibu dan anak perempuan biasa. Dan lengan Roma Romiati yang diamputasi adalah keberadaan yang sangat istimewa bagi ibu dan anak itu. Dari sudut pandang praktis, jika Roma Romiati tidak mematahkan lengan ini, Raya tidak akan pernah lahir di dunia ini. Oleh karena itu, meskipun sang ibu telah hidup dengan disabilitas selama lebih dari 20 tahun, dia rela memiliki lengan yang patah ini di hatinya, tetapi putrinya malu karena ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan ibunya? Namun, ketika dia berpikir bahwa dia ditukar oleh ibunya dengan lengan, dia penuh dengan rasa bersalah terhadap ibunya. Tapi sekarang, pil pembentuk ulang yang diberikan oleh Tama benar-benar melepaskan ikatan Raya, dan juga menutupi kekurangan Roma Romiati selama lebih dari 20 tahun. Untuk sementara waktu, ibu dan anak itu sangat lega, dan keduanya menangisi bunga pir karena hujan. Apa yang tidak mereka berdua ketahui adalah bahwa Zain Sucipto, yang telah mengenakan jas, sudah mondar-mandir di ruang tamu dengan gugup. Buket besar mawar cerah ada di tangannya, dan cincin berlian, yang dia tidak terlalu puas, juga berbaring dengan tenang di saku jasnya yang berjajar. Dia belum pernah melamar seorang wanita dalam hidupnya, jadi dia pasti gugup. Ketika dia menikahi Lina Hadid, itu bukan karena dia melamarnya, tapi karena Lina Hadid berinisiatif mencarinya setelah Cahya Renza menikah, mengajukan beberapa persyaratan untuk menikahinya, dan mengatakan bahwa selama dia bisa setuju, dia akan melakukannya. Segera menikah dengannya. Saat itu, Zain Sucipto tidak ragu-ragu, dan langsung setuju sepenuhnya, dan kemudian orang tua dari kedua belah pihak bertemu, segera menetapkan tanggal pernikahan, dan buru-buru menyelesaikan pernikahan. Karena langkahnya yang cepat, tidak ada kesempatan bagi Zain Sucipto untuk melamar secara resmi. Pada saat ini, sambil mondar-mandir, dia diam-diam melafalkan baris untuk melamar pernikahan dalam pikirannya, dan pada saat yang sama, dia juga mengawasi waktu di arloji. Melihat bahwa ibu dan anak perempuannya telah berada di dalam selama setengah jam, mau tak mau dia bertanya pada Tama dengan cemas, "Tuan Renza, kenapa mereka belum keluar?" Tama tersenyum sedikit, "Seharusnya segera. Apakah Anda sudah siap?" "Siap," jawab Zain Sucipto tanpa percaya diri, lalu menyeka keringat di dahinya, dan bertanya padanya dengan sedikit tak berdaya, "Tuan Renza, tolong beritahu saya harus berlutut dengan satu lutut. Apakah itu benar, memberikan bunga atau cincin dulu?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak tahu." Zain Sucipto bertanya tanpa sadar, "Kenapa Anda tidak tahu, apakah Anda belum menikah?" Tama berkata dengan ringan, "Ketika saya menikah, pada dasarnya itu adalah perjodohan. Kakek istri saya adalah satu-satunya pemimpin dan mengatur pernikahan, jadi tidak ada proses lamaran." Setelah berbicara, Tama bertanya kepadanya, "Apakah Anda tidak melamar Bibi saat itu?" Zain Sucipto dengan malu-malu tersenyum dan berkata, "Anda dijodohkan, saya dikawin kontrak, dan kami setengah kati." Tama mengangguk mengerti, dan berkata sambil tersenyum, "Menurut saya, untuk melamar nikah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah langkah memohon, jadi harus berlutut dengan satu lutut terlebih dahulu, lalu melepas cincinnya, tanyakan kepada pihak lain apakah dia bersedia menikahi Anda. Jika pihak lain mengangguk, Anda meletakkan cincin itu di pihak lain, dan kemudian memberinya bunga. Jika pihak lain menolak, Anda harus berdiri sebagai pria terhormat dan bersiap untuk pergi." Zain Sucipto mendengar ini menjadi lebih gugup, dan mau tidak mau bertanya, "Bagaimana jika dia pergi dan menolakku untuk sementara waktu? Saya akan berada di bawah pengawasan perumahan olehnya di masa depan."
Itu terlalu memalukan, Tama berkata sambil tersenyum. Saya pikir Nyonya Roma Romiati belum menikah selama bertahun-tahun, dan dia membesarkan Raya sendirian, dan bahkan setelah Raya sekarang sudah dewasa, dia mengirimi Raya hadiah. Datang ke sisi Anda untuk melindungi Anda, dapat dilihat bahwa kedudukan Anda di hatinya sangat tinggi. Dengan kata lain, dia seharusnya sangat mencintai Anda. Jika Anda melamar seseorang yang sangat mencintai Anda masih bisa ditolak. Maka Anda harus menemukan alasannya dari dalam diri Anda sendiri. Zain Sucipto tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk seolah-olah untuk menghibur dirinya sendiri, dan bergumam, Tuan Renza Anda benar. Jadi, selama saya tulus melamar Roma Romiati, untuk menunjukkan padanya apa yang saya pikirkan di dalam hati saya, dia seharusnya tidak menolak saya. Belum lagi jika Rata ada di sisinya, dia seharusnya tidak menolak saya. Setelah berbicara, dia dengan cepat menatap Tama, memohon, Tuan Renza, bolehkah saya bertanya satu hal pada Anda? Tama berkata dengan ringan, silahkan. Zain Sucipto berkata dengan tulus, jika Ibu Raya berjanji padaku, aku harap Anda akan mengizinkannya. Kami akan mengadakan upacara sederhana dan beberapa meja perjamuan di villa di Jakarta, dan kemudian membiarkan Ayu dan Raya bersatu. Tama tersenyum dan berkata, jika Nyonya Roma Romiati berjanji padamu hari ini, maka tunggu saya kembali. Pasti akan ada pernikahan akbar untukmu di Sangrila di Jakarta. Pada saat itu, semua orang di keluarga Sucipto dapat datang untuk berpartisipasi jika mereka mau. Termasuk Tuan Sucipto yang jauh di Madagaskar, dan Jevi Sucipto yang sedang berziarah. Zain Sucipto sangat terkejut dengan kata-kata Tama sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tama akan berjanji untuk mengadakan pernikahan besar untuknya. Faktanya, alasan mengapa dia memohon pada Tama barusan adalah setelah Roma Romiati menyetujui lamarannya, Tama akan mengizinkannya untuk mengadakan upacara kecil dan perjamuan di villa tempat dia menjadi tahanan rumah, hanya karena dia tidak ingin berutang pernikahan pada Roma Romiati. Tapi dia juga tahu situasinya saat ini. Tama sangat baik padanya dengan membiarkan keluarga Hermawan memasukkannya ke dalam tahanan rumah. Meskipun dia kehilangan kebebasannya untuk keluar di bawah tahanan rumah di Jakarta, kebebasannya yang lain tidak dibatasi di villa itu. Dia menggunakan ponsel, komputer, internet dan TV, dan dapat menghubungi siapapun yang ingin dia hubungi, dan Roma Romiati juga mengurus makanan dan pakaiannya dengan baik. Meskipun perilaku sebelumnya dari keluarga Sucipto menjadi anjing di front kataklismik, dan menyerang keluarga Renza, Zain Sucipto sudah sangat berterima kasih kepada Tama atas perlakuannya yang lunak terhadap dirinya dan anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini, selama Tama bisa menjanjikannya untuk mengadakan pernikahan kecil di villa, dia akan sangat puas. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Tama akan memberinya konsesi sebesar itu? Pada saat ini, semua ketidakpuasan batin Zain Sucipto dengan Tama menghilang dalam sekejap, dan yang tersisa hanyalah rasa syukur. Dia mencoba menenangkan emosinya, membungkuk dalam-dalam kepada Tama, dan berkata kepadanya dengan mata merah, Tuan Rena, terima kasih banyak. Terima kasih telah membayar keluhan Anda dengan kebajikan, saya sangat berterima kasih. Tama tersenyum ringan, menunjuk ke belakangnya, dan mengingatkan, Nyonya Roma seharusnya segera keluar, Anda harus melakukan persiapan sesegera mungkin. Bagi Zain Sucipto, Tama tidak bisa lagi berbicara tentang kebencian. Karena dia dapat dengan tulus melamar Roma Romiati sekarang, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini telah tersesat. Terlebih lagi, Tama mengagumi kebulatan pikiran dan dedikasi Roma Romiati terhadap hubungan ini. Jadi Tama secara alami berharap bahwa cinta ini pada akhirnya mencapai kesimpulan. Selain itu, Tama juga telah mengambil keputusan.
Setelah waktu pernikahan ditetapkan, dia akan memberitahu Raya sebelumnya untuk membiarkannya merencanakan perjalanan bulan madu untuk orang tuanya, dan kemudian menggunakannya sebagai hadiah untuk keduanya di pesta pernikahan, dan dia juga akan berada di sana pada saat yang sama. Pada saat itu, secara resmi akan diumumkan bahwa tahanan rumah Zain Sucipto dicabut dan dia dibebaskan sepenuhnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.